Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Neta kembali menghadirkan produk barunya di Indonesia, tapi sebenarnya bukan model baru, melainkan model refresh dari produk yang sudah eksis di Indonesia. Ini dia Neta V2 atau bisa dikatakan ini versi facelift dari Neta V yang diperkenalkan pada tahun 2023 silam. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa kehebatan dari mobil ini, apa saja yang berubah dari mobil ini? Ikuti terus videonya. Pada saat pertama kali hadir di Indonesia, Neta V itu didatangkan langsung dari Cina dan memang mereka sudah ada rencana sejak lama produk Neta V itu akan dirakit lokal di pabrik handal motor. Dan untuk Neta V2 ini dia dipastikan akan menjadi produk mobil listrik yang dirakit langsung di dalam negeri dan nantinya akan memiliki harga jual yang cukup kompetitif di kelasnya. Dan kami sudah sedikit mengobrol dengan pihak Neta bahwa mereka belum meresmikan harga jual dari Neta V2 ini, tapi mereka juga berharap bahwa harganya akan sama dengan Neta V sebelum facelift, yaitu 317 juta rupiah. Tentu harga tersebut akan menarik dan di kelas tersebut memang saat ini cukup banyak produk mobil listrik seperti misalkan Wuling Bingo EV dan juga ada pemain baru asal Vietnam yaitu VinFast dengan modelnya VF-E34, tetapi agak sedikit berbeda. Kalau VinFast itu dia menerapkan sistem rental baterai. Di Neta dan Wuling Bingo itu tidak. Jadi benar-benar 317 juta Anda bisa membawa mobil pulang. Kemudian untuk facelift ini memang ada beberapa improvement minor sebenarnya. Terutama pada bagian desain, bisa dilihat untuk bagian depannya lampu sebenarnya masih sama desainnya. Tapi untuk bohlamnya dia sudah menggunakan LED. Sementara di sebelum facelift dia masih menggunakan halogen. Kemudian perubahan terbesarnya adalah di bagian bumpernya yang lebih menarik lagi, desainnya lebih keren, terkesan lebih mewah gitu. Dengan grill bumper yang baru, kemudian ini emblem Neta, dan untuk di bagian bawah kap motor ini tidak terdapat apa-apa, hanya terdapat cover full gitu. Ini kita akan buka coba ya. Bisa dilihat ini benar-benar cover dan di sini masih ada penyangganya. Ada beberapa hal yang bisa dibuka dari balik covernya ini dia. Nih akinya, jadi ketika mobil ini butuh perawatan aki ya, ini untuk membuka dan mengecek. Kemudian dia juga ada washer wiper yang bisa Anda isi. Dan dia tidak ada front trunk sama seperti versi sebelumnya. Berbicara untuk masalah motor listriknya, dia masih sama dengan versi sebelum facelift. Tenaga motor listriknya dia single, bertenaga 94 horsepower, torsi 150 Nm, didukung dengan baterai berkapasitas 36,1 kWh. Dan untuk jarak tempuhnya berdasarkan CLTC itu tidak berbeda juga, dia jarak tempuh terjauhnya mencapai 401 km. Dan yang menarik dari Neta V sebenarnya adalah yang di bagian sana. Nih, kita bergeser, oh ya kita tutup dulu ya. Nah, charger. Nah, sudah diisi fast charging dan dia tipenya adalah CCS2. Jadi ini compatible dengan sebagian besar SPKLU yang ada di Indonesia, bahkan bukan sebagian besar, semuanya sudah bisa menerapkan ini, AC maupun DC fast charging, dan mobil ini mampu menerima daya terbesarnya mencapai 50 kW yang diklaim untuk mencapai dari 30% sampai 80% hanya dalam waktu 30 menit saja. Hal yang cukup baik karena mengingat pesaing utamanya yaitu Bingo EV yang dia untuk soket charger itu berbeda dengan versi Indonesia, dia menggunakan GBT yang sama dengan standar Cina, sedangkan Neta V ini sejak awalnya sudah CCS2, jadi itu merupakan hal yang menyenangkan sebenarnya, jadi tidak repot untuk mencari SPKLU-nya.
Kemudian ada satu lagi improvement yang pada mobil ini, yang ada pada mobil ini, yaitu soal fitur radarnya. Jadi di V2 ini dia fitur radarnya lengkap, mulai dari adaptive cruise control, kemudian lane keeping assist, lane departure warning, kemudian ada juga rear cross traffic alert, dan masih banyak lagi. Itu merupakan improvement yang cukup masif di mobil ini. Dan kita beralih ke bagian sampingnya. Jadi di sini velg juga desainnya lebih keren dibandingkan V sebelum facelift. Dia dibekali oleh velg berdiameter ring 16 dengan balutan ban 18555. Bannya mereknya Chaoyang. Tampaknya masih bikinan Tiongkok, tapi nantinya jika mobil dirakit di Indonesia, ini merupakan pre-production, mungkin saja menggunakan ban lokal karena faktor TKDN. Kemudian ada yang menarik di sini. Di sini ada tempat pengisian daya lagi. Nah, jadi ini merupakan versi pre-production. Jadi ini sudah dikonversi ke CCS sebenarnya. Tetapi untuk versi Cina, GBT itu antara AC dan DC charging itu berbeda. Jadi ada bagian kanan dan bagian kiri seperti di Wuling Bingo EV. Kemudian jika Anda pernah melihat BYD Dolphin juga, dia ada bagian kiri dan bagian kanan karena untuk AC/DC GBT itu berbeda tempatnya. Nah, nanti untuk versi Indonesia, yang dirakit di Indonesia itu dia ditutup, tidak ada lagi tempat seperti ini. Kemudian bagian samping tidak jauh berbeda, hanya perubahan di bagian velg saja. Ada bagian cukup menarik sebenarnya di bagian belakangnya, dia terlihat lebih futuristik, lebih kekinian. Bisa dilihat untuk desain lampu belakangnya seperti ini benar-benar kekinian ya, karena banyak sekali mobil modern menggunakan desain lampu LED yang menyambung seperti ini. Untuk lampu juga sudah LED semuanya. Kemudian kita lihat bagasinya. Nah, untuk kapasitas sebenarnya masih sama, dan untuk seukuran mobil hatchback ini, kapasitas bagasi dari Neta V2 ini cukup luas, dan untuk jok baris keduanya dia bisa dilipat meski tidak bisa terbagi jadi satu kesatuan seperti ini. Nah, menariknya dia benar-benar rata lantai, dan untuk membawa barang besar tampaknya ini masih cukup memadai. Dan untuk suspensi, Neta mengklaim bahwa merubah sedikit suspensinya agar lebih firm. Nah, ya masih terasa empuk sih, tapi katanya sih diklaim dia lebih firm dibandingkan versi awal dari Neta V yang dihadirkan di Indonesia. Kemudian dia ada defogger di sini. Nah, sekarang kita lihat bagian interiornya. Ini dia bagian interior dari Neta V2. Sebenarnya perubahannya tidak terlalu banyak ya. Dan yang menjadi ciri khas Neta V masih ada di mobil ini, seperti ini nih. Sepak kasar seperti ini, dia tidak berwarna tapi full screen. Kemudian cukup banyak fitur yang bisa dioperasikan melalui sistem entertainment. Jadi sebenarnya Neta ini mungkin terinspirasi dari Tesla ya. Jadi tidak terlalu banyak tombol di bagian ruang interior, dan semua diintegrasikan melalui layar sistem entertainment-nya. Bisa dilihat ini menunya, media, phone, my vehicle. Nah, ini untuk pengaturannya banyak sekali. Single pedal mode di bagian sini, ESC off, kemudian hill descent control, speed limit reminder. Kemudian untuk mengatur headlights saja, ketinggian headlights itu ada di bagian head unitnya, delay of headlights, delay duration, kemudian auto locking on driving ini standar, dan charging setting. Nah, ini menarik karena dia memiliki setelan charger gitu, pengaturan charge. Jadi Anda bisa mengatur ketika Anda menggunakan mobil ini per hari, Anda mau charge dari jam berapa sampai jam berapa agar tidak overcharge. Karena tidak semua mobil punya fitur tersebut. BYD saja yang merupakan mobil listrik yang paling terkenal ya, asal Tiongkok, itu tidak punya fitur seperti itu. Jadi one step ahead lah fiturnya. Kemudian, nah ini driver assistance, forward collision warning, lane departure warning, lane keeping assist, front vehicle starting reminder, high beam assist, dan juga automatic electric brake. Nah, ada di bagian sini semuanya. Maksud saya automatic emergency braking, ada di bagian sini semuanya pengaturannya. Kemudian untuk menyalakan lampu pun dia tidak ada tuas di bagian sini. Jadi menyalakan lampu pun semua dari sini. Ini untuk matikan, dan untuk menyalakan ya better kita set di auto saja ya di mobil ini. Kemudian driving mode ada dua, ada normal, sport, dan ada satu tambahan yaitu one pedal driving. Dan
Yes, dia juga ada 3 pilihan regenerative braking atau energy recovery di bagian sini. Minor, medium, dan strong. Kemudian untuk membuka bagasi, dia tidak lagi menggunakan tuas di bagian sini, kemudian tombol di bagian dashboard, tapi di bagian sini. Tailgate open tuh. Menarik. Rear wiper juga dioperasikan lewat sini, jadi benernya bisa mungkin. Oh, ini bagian depan. Nah, rear wiper benar-benar ada di bagian sistem entertainment, rear washer, dan untuk mematikan kendaraan. Nah, untuk mematikan kendaraan di sini turn off, mati. Nah, untuk menyalakannya Anda hanya perlu menginjak pedal rem dan dia menyala lagi. Ini seperti model mobil listrik asal Cina kebanyakan, seperti di Wuling REV, kemudian di Wuling Bingo EV, dan juga ada satu model mobil listrik asal Eropa yaitu Volvo yang mengadopsi sistem seperti itu. Kemudian di bagian tengah di sini ada wire charging, ada USB di sini, tapi USB masih Type A. Kemudian ada power outlet 12 volt. Di sini ada 2 buah cup holder dan di bagian tengahnya seperti ini kosong dan cukup rata, meski dia ada lonjakan sedikit di bagian sini. Kemudian untuk setir juga desainnya masih sama, flat bottom dan juga flat top seperti ini. Untuk setir tidak bisa diatur. Oh iya, fix seperti ini, jadi Anda harus mengatur posisi berkendara hanya dari joknya saja. Tapi ketinggiannya untungnya sekarang bisa diatur. Dan secara overall, ini lumayan loh posisi berkendara, lumayan menyenangkan. Jika di head to head kan dengan Wuling Bingo EV, untuk postur tubuh tinggi saya itu terasa agak kurang menyenangkan gitu duduk di Wuling Bingo EV. Di mobil ini terasa sedikit lebih ergonomis dibandingkan Bingo EV. Kemudian bagian kanan ini untuk berkendara, mode berkendaranya atau tuas transmisi pada mobil listrik, ada PRND. Kemudian kelengkapan-kelengkapan lainnya, nah di bagian sini terdapat center console yang ya tidak cukup luas sebenarnya, tapi cukuplah untuk menyimpan barang bawaan Anda di sebuah mobil hatchback seperti ini. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan di bagian lingkar kemudi ini ada beberapa tombol. Di bagian kanan untuk tombol dari sistem entertainmentnya, home, volume, kemudian voice command di bagian sini. Kemudian di bagian kiri, nah ini fitur yang penting yaitu adaptive cruise control. Sekarang Netavi ini punya fitur adaptive cruise control, tapi untuk mengetesnya nanti kita akan coba pada saat tes jangka panjang. Kemudian untuk bagian belakang kita tidak akan mengetes lagi karena sama saja dengan versi sebelum facelift. Soal kelengkapannya, kemudian soal akomodasi sepertinya sama. Ya, jadi begitulah hasil video first impression kami terhadap Netavi facelift atau V2. Ya, kami membuat video ini sebelum launching resminya dan kami berharap bahwa mobil ini akan memiliki bandrol harga yang bersaing di kelasnya, dan secara overall memang mobil ini cukup menarik dan bisa dikatakan outstanding jika dibandingkan dengan para rivalnya seperti VinFast, VF E34 dan juga Wuling Bingo EV. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.